Pemirsa, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program rakyat bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah itu berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya dalam jangka panjang. Ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus. Baik, kita tinggalkan dulu informasi tadi pemirsa. Kita ke laporan dari Jawa Barat di mana penyidik Polda menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan golok dan menyundutkan rokok ke tubuh korban. Rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat digelar secara tertutup selama 5 jam di gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Kamis pagi. Alasan keamanan dan kenyamanan warga di 6 TKP rumah kos menjadi pemicu utama dipindahkannya rekonstruksi ke Polda Jabar. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dari 3 TKP utama. Polda Jabar memilih TKP 3, 5, dan 6 karena di lokasi tersebut terjadi penganiayaan berat dan penyekapan yang menjadi titik penting dalam rangkaian kejahatan. Polisi mensimulasikan beberapa titik kejadian perkara untuk memperjelas rangkaian peristiwa. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperagakan sejumlah adegan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan sebilah golok serta menyundutkan rokok ke tubuh korban. Tersangka terbukti melakukan kekerasan menggunakan helm, kaki meja besi, dan golok. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Proses rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan serta memperjelas kronologi kejadian dalam kasus penganiayaan tersebut. Polda Jabar menerapkan pasal berlapis kepada Taufik Hidayat, yakni pasal 466 ayat 2 KUHP terkait penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara, serta pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan kekerasan yang membawa ancaman pidana hingga 12 tahun. Selain itu, polisi juga menyertakan pasal 466 ayat 2 KUHP Jungto, pasal 126 ayat 2 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat kepada gadis YT menampilkan 21 adegan dari 3 TKP utama. Tersangka terbukti melakukan kekerasan menggunakan helm, kaki meja besi, bahkan dengan golok. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap proses penyelidikan, pendalaman oleh pihak kepolisian. Gelar perkara, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan penandatanganan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatangani berita acara tersebut. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar
itu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Ada rekonstruksi soal kekerasan seksualnya nggak? Saat ini belum ada dan itu masih dalam proses. Tadi kita sudah diskusi bersama dengan Pak Jaksa dan LPSK, dan di situ sudah kita ada kesepakatan bersama untuk kita tetap mendalami dan mencari bukti-bukti, dan bila ada kita akan mempersangkakan penambahan pasal terhadap pelaku. Jadi tidak usah takut. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok, dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis itu dilakukan. Sangat sadis sekali ya pemirsa. Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap perempuan YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Ada 6 TKP. Dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, dan juga kuasa hukum kedua belah pihak. Menyaksikan. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, kita bisa masih ingat ya bagaimana kondisi korban yang sangat mengenaskan, di mana kondisi korban penyekapan penganiayaan YTR saat ini sudah mulai membaik kondisinya pemirsa. Dan saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Fokus tim medis adalah menghilangkan infeksi sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah dan kaki. Jadi setelah menjalani perawatan selama 2 pekan lebih, dokter yang menangani YTR mengatakan kondisi pasien mengalami perbaikan. Meski masih terdapat infeksi-infeksi di wajah dan tubuhnya. Jadi akibatnya tindakan operasi rekonstruksi yang harusnya sudah dilakukan seperti tangan dan kaki, ini belum bisa dilakukan. Jadi tim medis RSHS Bandung menargetkan akan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga. Tim dokter juga sudah menyusun jadwal perawatan YTR hingga 1 tahun ke depan. Direktur Utama RSHS Bandung menyebut infeksi yang terlalu lama yang dialami YTR dapat menyebabkan sepsis pemirsa. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda
Fokus untuk meredakan infeksinya ya. 2 minggu ini sudah ada perbaikan tapi belum sempurna. Jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah dan itu dischedulekan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya, gitu ya. Dan kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu kan infeksinya udah terlalu lama dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung karena itu bisa septis jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke saudara sehingga bisa meninggal. Makanya pertama pertolongannya tadi kami membersihkan. Pemirsa, saya mau karaoke pemirsa karena ini kan lagu ciptaan Pak Bupati ya. Kalau Pak Bupati yang buat saya yakin pasti liriknya beradab dan sangat santun. Kita putar ya, kita nyanyi sama-sama, putar. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan aku sebagai laki-laki. Andai saja jadi perempuan SMP kelas 3 sudah keguguran. Pos. Kok lagunya kayak gitu ya? Saya agak panik tadi membaca lagunya nih, aduh melewati batas ya sepertinya ya. Saya jadi bingung mau ngomong apa. Tadinya mau karaoke tapi ternyata lagu yang judulnya Lelaki Langit Lalanang Bejat ini kok ternyata isinya seperti itu ya. Jadi lagu ini juga ternyata menuai kritik di media sosial, bahkan disomasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Oh pantesan. Jadi Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain minta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi dan dibuat tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragati, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan, ya kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu. Om Zen kan ada jeda tuh, itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Zen? Ya kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya. Kan gitu, ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu, Lelaki Langit Lalanang Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan. Ya kalau disimpulkan berarti pengembaraan diri sebelum jadi bupati jadi seperti apa ya? Karena maknanya itu kan agak bikin saya takut ya ketika saya baca dan juga nyanyikan tadi ya pemirsa. Kita coba lihat deh isi liriknya kayak gimana. Mana yang bagian diduga menyinggung kaum perempuan. Nah ini nih pemirsa, Anda bisa baca sendiri ya. Jadi lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Kita baca yang awal-awal aja ya, pembukanya ya. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, andai saja jadi perempuan SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Aduh. Dan masih banyak lagi lah kata-kata lain dalam lirik yang saya nggak berani buat bacanya karena sepertinya kurang pantas ya.
Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratya juga turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu tadi, tak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tidak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Ketua Aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan soal sepele dan merendahkan perempuan. Berduka cita untuk wargi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanan Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati Binzen ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakengnya kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali Binzen. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lalaki Langit Lalanan Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, SMP kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi nggak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adilukung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis dan kata menstruasi, likutang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Dari tuduhan menuju tuntutan, dari pernyataan menuju dakwaan. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang berbulan-bulan menjadi perdebatan, kini memasuki tahap persidangan. Dr. Tifa pun didakwa pasal berlapis atas pernyataannya. Pernyataannya yang butuh pembuktian. Lantas akankah sidang ini berujung pada penegasan kebenaran atau justru kembali memantik polemik yang berkepanjangan? Saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Mersa kelompok kriminal bersenjata diduga membakar pesawat perintis yang diawaki seorang pilot membawa 7 penumpang milik Associated Mission Aviation di Bandara IPDI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sementara itu proses evakuasi belum dapat dilakukan TNI Polri karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh KKB di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis pagi tadi. Pesawat dengan nomor registrasi PKRCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena menuju lapangan terbang IPDI. Pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkeluarga negaraan Amerika Serikat Nicholas F. Gozelin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa itu. Sementara itu proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Ada faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis ekstrim berupa pegunungan. Ini menjadi kendala utama tim. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggang ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat. Sidang perdana Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Di sidang pertamanya, Dr. Tifa didampingi 25 kuasa hukum. Dalam persidangan, Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persidangan sempat diwarnai perdebatan ketika kuasa hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan terhadap berkas perkara maupun BAP yang belum diserahkan secara lengkap. Ya, atas hal tersebut, kuasa hukum Dr. Tifa menilai hasil persidangan dianggap prematur. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan. Bukan terkait dengan berkas perkara. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada majelis hakim. Tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara. Apa ada pernyataan di KUHP baru seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya, wujudnya kan bersedia memberikan berita acara, tapi tidak semuanya majelis. Ini persidangan secara terbuka, ini dilihat seluruh rakyat Indonesia loh majelis. Bukan cuma kami aja, itu semua wartawan itu ada. Dan saya yakin ada wartawan luar negeri. Mohon izin Mas Hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda. Ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Itu. Jadi sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Nah, itu nanti akan kita sebut. Terima kasih Majelis Hakim. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Bapak ya. Kita kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa sebut poin dakwaan tidak relevan dan akan ajukan perlawanan. Usai jalani sidang dakwaan, Dr. Tifa bersama 25 kuasa hukumnya menghampiri awak media memberikan respon terkait hasil sidang. Dr. Tifa beropini bahwa dakwaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo adalah hal yang tidak relevan. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan selama ini merupakan pendapat ilmiah berdasarkan keilmuan yang dipelajari. Selain itu, Dr. Tifa juga menyampaikan satu-satunya cara membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik atau tidak adalah dengan cara menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Ya, merespon hal itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan tegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan segera ditunjukkan. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka
munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Timnya Abang? Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum, dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa